Halo, jumpa lagi dengan saya Meman di The City Light Purwokerto, online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Kita saat ini sudah memasuki awal bulan Desember, bulan akhir di tahun 2024. Saya percaya banyak pencapaian yang Anda dapatkan di tahun ini, baik di bidang usaha, pekerjaan, pelayanan maupun di bidang lainnya. Dan tidak sedikit juga dari kita di mana target yang ingin kita raih dan rencanakan di tahun ini belum bahkan tidak tercapai. Di bulan Desember ini menjadi harapan di mana bulan di akhir tahun. Kesempatan untuk Anda mencoba lagi untuk berjuang kembali sehingga meraih sesuatu yang belum tercapai yang mungkin hanya tinggal berapa langkah lagi Anda bisa raih. Seringkali apa yang kita pikirkan dan rencanakan tidak semulus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak jarang juga bahkan hasilnya berbanding terbalik dari apa yang kita inginkan. Sehingga membuat kita tidak berani untuk melangkah kembali dan meneruskan apa yang sudah kita rencanakan. Bayang-bayang kegagalan membuat kita takut untuk melangkah. Inilah waktunya untuk kita mau berserah dan percaya serta menaruh harapan kita kepada Tuhan. It's time. Inilah tema yang akan disampaikan oleh Pastor Rea Rohareva untuk kita semua. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Yosi dan PCL Band akan menyanyikan sebuah lagu. Setelah rekan saya Yosi menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rea Rohareva. Setelah firman Tuhan, kita akan bersama masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu semua bisa menyiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan betapa besarnya kasih Allah untuk kita semua orang berdosa ini. Sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Mari bersama kita simak firman Tuhan hari ini, semoga menjadi kekuatan dan memberkati kita semua. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Pada sore hari kita mau lebih lagi nyanyi buat Tuhan Bapak Ibu. Sebab Dia satu-satunya sobat yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Panggil namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri. Kayak percaya Kau selalu menemani kami Tuhan, selalu menemani diriku. Mari nyanyikan bersama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kaum pria nyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, Yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. mari kaum wanita kita menyanyi bersama. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Sekali lagi kita mau nyanyikan bersama, katakan ada satu sobatku. Ada satu Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Kayak percaya Tuhan. Di
waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Yang lebih lagi panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nyatakan Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sore hari kita mau sama-sama menikmati musik Bapak Ibu. Kita percaya satu-satunya nama yang tak pernah meninggalkan kita adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari nyanyikan bersama. Namanya Yesus. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namamu Yesus menghibur hatiku. Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nyatakan bersama. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, masih semangat ya. Meskipun cuaca di luar sana mendukung untuk rebahan saja, tapi terima kasih untuk setiap kita yang sudah hadir pada hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih di minggu pertama di bulan yang saya rasa bulan yang penuh sukacita ya. Karena di bulan Desember ini kita merayakan, kita mengingat dan merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat untuk dunia ini. Nah, ini adalah minggu pertama dan masih ada minggu-minggu berikutnya di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Natal. Dan semoga setiap kita, saya berharap dan berdoa di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, di tengah banyak kesibukan kita, saya berharap kita semua boleh menemukan momen yang indah bersama dengan Tuhan di perayaan Natal di Desember tahun ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia yang saya katakan tadi serba cepat, serba instan, membuat kita juga menginginkan hal-hal yang cepat, hal-hal yang instan dalam hidup ini. Ketika kita menemukan satu masalah dan kita berharap supaya masalah itu cepat-cepat selesai. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta supaya masalahnya cepat-cepat selesai kalau bisa Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan harapan ya masalahnya dengan secepatnya selesai. Tetapi yang menjadi masalahnya meskipun kita sudah meminta dan kita berharap hal yang kita inginkan itu datang secepatnya, namun terkadang dia tidak kunjung datang gitu. Udah berdoa sungguh-sungguh tapi kok gak kunjung-kunjung datang nih Tuhan. Lalu kita curhat ke pendeta kita, ya pendeta-pendeta seperti saya nanti akan memberikan nasihatnya. Nah mungkin nasihatnya salah satunya yang pernah Bapak Ibu dengar adalah sabar saja. Semua indah pada waktunya.
Ya mungkin pernah diberikan nasihat yang seperti itu ya. Dan mungkin saya juga pernah memberikan nasihat bahwa sabar saja. Semua indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang sangat indah sekali gitu. Ya memang benar ya, waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat, waktu yang indah dan waktu yang baik untuk kita semua. Namun terkadang kita salah kaprah nih dengan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Gara-gara dia didoktrin ada waktu Tuhan adalah waktu yang indah, maka ada orang-orang juga yang tidak melakukan apa-apa. Karena dia berharap ya nanti juga waktu Tuhan itu akan indah pada waktunya gitu ya. Nah kita lihat satu klip dulu yang saya temukan di TikTok. Nah jadi ada orang yang kerja tidak mau, usaha tidak mau, tetapi kalau bikin status semua indah pada waktunya. Nah itu kan salah kaprah ya. Kita salah kaprah dengan waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Ngomong-ngomong tadi itu mahasiswa soteria ya yang lagi nanam sayur yang nanti bisa dipanen untuk kebutuhan dapur di soteria gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi kita bisa salah kaprah nih tentang pemahaman kita tentang waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Nah itu ya masalah yang pertama. Nah kemudian masalah yang lain adalah satu sisi nih ya kita percaya pada waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, indah pada waktunya. Itu adalah hal yang baik kita percaya akan hal itu. Tapi kapan gitu, kapan Pak Pendeta waktu yang terbaik itu kok gak kunjung datang. Udah dinanti-nantikan sekian lama tapi hidup gini-gini terus nih. Nah jadi kapan nih waktu yang indah itu kapan gitu. Nah ini yang jadi masalahnya ya yang mungkin kita pernah mengalaminya atau bahkan saat ini kita lagi mengalami ya permasalahan tentang indah pada waktunya tadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ngomong-ngomong berbicara tentang waktu. Ada beberapa orang terkenal di dunia ini yang pernah mengalami bagaimana waktu itu begitu lama dan bikin ngenes. Hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya gara-gara menunggu waktu yang tepat tersebut. Seorang yang bernama Nelson Mandela. Mungkin kita pernah mendengar nama ini. Dan dia menghabiskan waktu 27 tahun di penjara. Sebelum pada akhirnya nanti dia menjadi orang nomor 1 di Afrika Selatan pada saat itu. 27 tahun ada di penjara dulu. Hidup di penjara pasti tidak enak, pasti disiksa dan lain sebagainya. Apalagi pada saat itu dia melawan partai-partai yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa pada saat itu. 27 tahun barulah nanti waktu itu tiba. Seorang penulis novel terkenal, J.K. Rowling. Ya, salah satu novel terkenalnya adalah Harry Potter. Dan dia adalah seorang penulis yang berpengaruh sampai saat ini. Tetapi siapa yang menyangka penulis novel terkenal ini juga pernah mengalami penolakan bertahun-tahun. Novelnya itu ditolak oleh 12 penerbit. Ya mungkin kalau dia berhenti di penolakan ke-10, ya mungkin kita tidak akan pernah nonton film Harry Potter gitu. 12 penerbit menolak dia. Terakhir, seorang penemu lampu bola pijar, Thomas Alva Edison. Ya, mungkin dia memberikan pengaruh yang baik kepada kita saat ini sehingga kita bisa beribadah dengan terang seperti ini. Gitu. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia pernah mengalami 1000 kali kegagalan sebelum akhirnya dia bisa menemukan satu formula yang tepat untuk penemuannya. Dan pertanyaannya apakah saya harus gagal 1000 kali dulu? Apakah saya harus ditolak 12 penerbit dulu? Atau saya harus dipenjara 27 tahun dulu baru saya bisa bertemu dengan waktu yang tepat tersebut? Tetapi tadi dari 3 orang ini kita bisa melihat bahwa waktu itu tidak mudah ternyata bagi orang-orang ini. Kita percaya akan waktunya Tuhan, God's timing. Tetapi terkadang waktunya Tuhan begitu lama. Membuat kita harus menunggu lama padahal kita ingin sekali hal-hal yang kita inginkan itu secepatnya datang menghampiri diri kita.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, penantian yang sama yang begitu lama juga dialami oleh umat Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi yang menanti-nantikan Mesias, Sang Juru Selamat yang membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Mereka menantikan sekian lama, sekitar 400 tahun setelah Tuhan tidak lagi berfirman kepada mereka, mereka menanti-nantikannya, namun ternyata setelah 400 tahun penantian, barulah Mesias yang dijanjikan tersebut digenapi. Nah jadi untuk informasi Bapak Ibu, ada satu jeda waktu yang begitu lama antara kisah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah kalau kita misalnya lihat di perjanjian lama itu terakhir ditulis Maleakhi ya. Nah setelah penulisan Maleakhi itu Bapak Ibu tidak ada lagi Tuhan berfirman kepada umatnya. Tidak ada malaikat lagi yang menampakkan diri dan itu berlangsung 400 tahun. Nah setelah 400 tahun masa kesunyian itu, orang-orang Yahudi itu berpikir Tuhan sudah melupakan mereka. Ya. 1 tahun aja begitu berat, tapi ini 400 tahun. Siapa yang tidak berpikir bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi gitu. Tetapi ternyata setelah 400 tahun Tuhan tidak berfirman Bapak Ibu, barulah kemudian untuk pertama kalinya malaikat Gabriel itu menampakkan diri kepada Maria. Nah itu setelah 400 tahun baru Tuhan mulai berfirman lagi. Dan kemudian muncullah Nabi Yohanes Pembaptis. Barulah muncul Nabi baru lagi setelah 400 tahun. Nah mari kita melihat kisah munculnya Yohanes Pembaptis dari Lukas 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Nah saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachinitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Nah, Bapak Ibu inilah kisah tentang munculnya Yohanes Pembaptis sebagai nabi baru setelah 400 tahun tidak ada nabi yang mewakili Allah untuk berbicara kepada umatnya pada saat itu. Bapak Ibu kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita ya. Ia yang akan menuntun dan mengarahkan jalan hidup kita. Dan hanya saja ketika Tuhan menuntun hidup kita, terkadang Dia menuntun kita dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Sehingga kita begitu sulit memahami keseluruhan dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita mencoba untuk memahaminya, terkadang kita bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak tahu bagaimana meresponinya. Atau bahkan mungkin kita pernah mengalami kekecewaan karena kita tidak mengerti jalannya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan inilah yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Di dalam menggenapi rencana keselamatannya bagi umat manusia yang mereka sudah menantikan begitu lama. Tetapi di tahun yang ke-400 setelah Tuhan berdiam diri, barulah waktunya itu tiba. Nah ada beberapa hal yang dapat kita renungkan sebagai kebenarannya Bapak Ibu dari teks ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang tidak terduga. Nah tadi di ayat pertama di sana kita melihat nama-nama orang dicatat ya. Dan cukup sulit membaca nama-namanya, sangat susah sekali. Nah, di sana dicatat tentang orang-orang yang memerintah pada saat itu. Jadi kita menemukan satu fakta bahwa orang-orang Yahudi ternyata dijajah oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Dan mereka terkenal sebagai pemimpin yang korup, mereka kasih pajak. Nah pajaknya mungkin lebih dari 12% gitu ya. Nah kemudian ditambah dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu yang juga korup. Jadi antek-anteknya Romawi supaya posisi mereka sebagai pemimpin bisa bertahan pada saat itu. Nah, anehnya di tengah situasi yang seperti itu, janji keselamatan
justru baru digenapi. Di saat pemimpin-pemimpin korup, di saat seharusnya mereka yang memimpin kerohanian umat pada saat itu, tetapi mereka korup juga, barulah janji Mesias, Juru Selamat itu digenapi. Tetapi inilah waktunya Tuhan. Mungkin kita berharap seharusnya dia datang di saat yang baik-baik saja supaya bisa lancar tuh misi penyelamatan di dunia ini. Tetapi itulah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa menduga. Ia hadir di tengah kekacauan dan penindasan yang dialami oleh umat Allah pada saat itu. Tetapi juga sebenarnya Bapak Ibu, kehadiran Mesias atau Tuhan Yesus Kristus di tengah kekacauan pada saat itu sebenarnya juga memberikan harapan besar kepada umat Allah tentang kehadiran Mesias di dunia ini. Ibaratnya seperti sebuah kota yang gelap gulita, yang karena baru selesai bencana angin badai, sehingga satu tempat itu, satu kota itu porak-poranda dan tidak ada aliran listrik, semua mati dan gelap. Dan kemudian di tengah malam, di tengah kegelapan itu tiba-tiba muncul cahaya, ada lentera yang muncul. Dan orang-orang yang ada di kota itu yang melihat cahaya itu akan merasakan adanya harapan. Di tengah situasi yang gelap dan kemudian tiba-tiba ada satu cahaya dan itu memberikan harapan kepada mereka. Bukan hanya bisa menerangi jalan tetapi memberikan harapan. Hal yang sama dapat kita katakan bahwa Yesus yang hadir pada saat itu adalah cahaya di tengah kegelapan. Meskipun situasi politik, sosial pada saat itu tidak menguntungkan, tetapi ia hadir di tengah kekacauan itu. Ia hadir di tengah kegelapan umat Allah pada saat itu. Ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan secara fisik, tetapi juga memberikan satu pesan yang penting bahwa ada kehidupan yang lebih baik di luar penindasan yang dialami oleh umatnya pada saat itu. Saudara-saudara, waktu Tuhan sangat tidak terduga. Sekali lagi kehadirannya di tengah situasi yang tadi itu menunjukkan bahwa ada selalu harapan, yaitu Tuhan Yesus di dalam kondisi terburuk sekalipun yang dialami oleh umatnya. Karena dia adalah Tuhan yang tidak hanya hadir dalam terang saja, tetapi ia juga adalah Tuhan yang hadir dalam kegelapan jiwa manusia. Maka marilah Bapak Ibu, di dalam momen-momen gelapnya hidup ini yang mungkin saat ini sedang kita alami ataupun nanti ke depannya kita ada mengalami momen-momen betapa gelapnya hidup ini sepertinya tidak ada lagi harapan. Ajaklah Tuhan terlibat bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang bukan bisa hadir di dalam terang saja, tetapi juga di dalam gelap, bahkan dalam gelap yang paling gelap sekalipun, ia juga hadir dan menolong setiap kita. Kemudian yang kedua, bahwa kebenarannya adalah ternyata Tuhan memakai orang-orang yang tidak terduga untuk menggenapi waktunya yang tidak terduga tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sering sekali memilih dan memakai orang-orang yang tidak terduga untuk menggenapi rencananya. Pada saat itu ada banyak pemimpin-pemimpin agama yang keren, yang sudah tahu hukum Taurat, bahkan mereka menjalankannya, mereka berpuasa 2 kali seminggu. Seharusnya kan mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan umatnya menyambut Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi siapa yang Tuhan pilih? Tuhan pilih Yohanes Pembaptis. Orang aneh dari padang gurun. Mungkin bagi orang lain melihatnya sebagai orang gila karena pakaiannya tidak layak, makanannya belalang dan madu hutan. Tetapi itu yang Tuhan pilih untuk mempersiapkan orang-orang pada saat itu untuk menyambut kedatangan Mesias. Di waktu yang tidak terduga, Tuhan dapat memilih orang-orang yang tidak terduga untuk menggenapi rencananya. Tahun 1921, ada 2 orang suami istri yang berasal dari negara Swedia dan kemudian mereka memenuhi panggilan jiwa mereka untuk melayani sebagai seorang misionaris di Afrika. Nah, kemudian bersama dengan seorang anaknya mereka pergi ke Afrika. Nah, keluarga ini bernama David Flat dan Svea Flat. Nah, mereka pergi ke Afrika. Kemudian mereka masuk di dalam satu perkampungan, tetapi ternyata orang-orang di suku tersebut menolak kedatangan mereka. Mereka tidak mau ada orang asing datang ke mereka.
Nah, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam kampung tersebut, akhirnya mereka tinggal di pinggiran hutan. Dengan harapan ada orang-orang dari desa itu yang bisa mereka injili. Kemudian minggu demi minggu berjalan, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, tetapi ternyata tidak ada hasil. Tidak ada orang desa yang dapat mereka injili, kecuali seorang bocah kecil yang masih kecil berusia sekolah minggu yang kadang main ke rumah mereka sehingga mereka bisa menceritakan kabar baik kepada anak ini. Dan itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya istri dari David ini meninggal dunia saat ia masih hamil besar. Tetapi anaknya yang dalam kandungannya itu selamat, tetapi istrinya nggak bisa selamat karena pada saat itu terserang malaria. Keluarga ini pergi ke Afrika untuk menginjili, untuk bisa memenangkan jiwa. Tetapi misionaris yang bernama David Flood ini justru yang dia temui bukan jiwa. Yang dia dapatkan, yang dia menangkan bukan jiwa. Justru jiwa istrinya yang dipanggil oleh Tuhan. Dia begitu kecewa kepada Tuhan karena merasa dia sudah memberi banyak untuk Tuhan. Tetapi hasilnya seperti ini. Istrinya meninggal, bahkan tidak ada jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Ada satu orang doang tapi bocah kecil gitu. Dan kemudian atas sakit hati yang dia alami, kepahitan, kekecewaan. Dan akhirnya dia meninggalkan tempat itu dan pergi. Dan kemudian jatuh di dalam kecanduan alkohol dan hidupnya begitu hancur. Dia kasih anaknya kepada orang lain untuk dibesarkan. Kemudian anaknya dibawa ke Amerika oleh keluarga yang lain. Jadi mereka berpisah. Nah, kemudian suatu hari ketika sudah begitu puluhan tahun, sudah lama, anak gadis yang lahir tadi dari David Svea ini, ya dari istri David Svea ini, kembali ke Swedia. Ingin mencari ayahnya yang sudah pisah puluhan tahun. Nah kemudian ketika jalan di kota, kemudian si anak ini, perempuan ini, anak gadis ini yang sudah dewasa tadi ini, dia melihat ada perkumpulan para misionaris di sebuah gedung. Dan dia mendengar bahwa di Zaire, yaitu tempat orang tuanya tadi pergi untuk menginjili di Afrika, telah terjadi kebangunan rohani dan ada ratusan ribu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak ini bingung, kok bisa? Dia penasaran dan kemudian dia menghampiri pengkhotbah itu setelah selesai acara. Nah ternyata Bapak Ibu, pengkhotbah yang berbicara di gedung pertemuan para misionaris tadi adalah bocah kecil yang diinjili oleh kedua orang tuanya. Mereka bingung, bagaimana bisa anak yang kecil yang mungkin tidak mengerti apa-apa karena masih kecil pada saat itu, tetapi bagaimana bisa dia bisa menginjili orang-orang di kampungnya pada saat itu. Mereka tidak menduga bahwa ia bisa memenangkan jiwa, ratusan ribu jiwa untuk Tuhan pada saat itu. Siapa yang menduga? Satu orang bocah yang dulu mereka juga tidak berpikir bahwa mereka sedang menginjili satu orang gitu ya. Karena belum dewasa mungkin gitu. Tetapi dia bisa menjadi pemberita Injil bagi warga kampung yang gagal diinjili pada saat itu. Memang tidak terduga. Tetapi siapa yang bisa mengatur pekerjaan Tuhan? Jadi Bapak Ibu, orang yang kita temui, orang yang kita layani, orang yang tidak kita sukai, mungkin preman yang kita temui, pecandu yang kita kenal, yang sedang bergumul dengan kecanduannya, jangan-jangan Tuhan juga akan memakai dia untuk pekerjaannya yang mulia. Karena kenapa? Karena di waktu yang tidak terduga, Tuhan bisa memilih orang-orang yang tidak terduga untuk pekerjaannya yang tidak terduga. Untuk menyampaikan pesan-pesannya yang tidak terduga kepada orang lain. Dan ini poin yang ketiga yang menjadi kebenarannya, bahwa ketika Yohanes Pembaptis muncul, ia menyampaikan pesan Allah yang tidak terduga kepada umatnya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tradisi Yahudi, yang bertobat, yang memberi diri dibaptis itu adalah orang-orang non-Yahudi yang mau konversi ke agama Yahudi. Jadi kalau mau jadi menganut agama Yahudi, maka non-Yahudi harus bertobat dan dibaptis. Tetapi sekarang Yohanes Pembaptis muncul dan kemudian dia mengkumandangkan bahwa semua orang termasuk orang Yahudi harus bertobat dan memberi diri dibaptis. Nah ini memang masuk kandang singa gitu ya.
dan menjadi alasan dia ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Karena dia nyuruh orang-orang Yahudi untuk dibaptis juga. Karena mereka itu percaya, karena mereka adalah keturunan dari Abraham, mereka akan auto terselamatkan gitu. Karena mereka melakukan perbuatan baik, melakukan 10 hukum Taurat dengan tradisi-tradisinya, mereka berpikir itu akan jadi jaminan keselamatan bagi mereka. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Sehingga Yohanes muncul dan dia menyiarkan bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang. Bukan hanya satu umatnya saja, satu bangsa saja. Tapi semua orang akan diselamatkan, dan oleh sebab itu perlu bertobat dan memberi diri dibaptis, termasuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, jadi inilah cara kerjanya Tuhan Bapak Ibu. Di waktu yang tidak terduga, ia memilih orang yang tidak terduga yang untuk menyampaikan pesan-pesannya yang tidak terduga untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu, ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ternyata menyukai hal-hal yang mengejutkan. Dia senang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Semua kita saya rasa suka surprise ya. Apalagi kalau ulang tahun di surprise gitu. Kita senang gitu ya. Dan Tuhan ternyata juga suka hal-hal yang surprise. Bahkan dia melakukan hal-hal yang mengejutkan tersebut. Hal yang sama, hal yang mengejutkan dia lakukan kepada seorang Paulus. Kalau kita pernah membaca kisahnya di dalam Kisah Rasul, Paulus itu adalah pembantai orang-orang pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi Paulus tidak pernah menduga bahwa ia mendapatkan surprise dari Tuhan, yaitu Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan di Damsyik. Dan kemudian dia di sana akhirnya meskipun awalnya dia buta, tetapi kemudian itu jadi titik balik dalam hidupnya yang akhirnya dia menjadi pemberita Injil pada saat itu. Dia nggak pernah menduga, dia malah pembantai orang-orang percaya pada saat itu. Namun sekarang dia mau mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini mengagetkan pengikut Yesus pada saat itu. Karena mereka tahu track record dari Paulus ini adalah pembantai orang-orang percaya. Sehingga mereka juga kaget dengan apa yang Tuhan lakukan dalam diri Paulus. Dan hal yang mengejutkan lainnya Bapak Ibu yang Tuhan lakukan adalah misalnya kepada Daud. Raja Daud adalah salah satu orang di dalam Alkitab yang dicatat melakukan dosa yang begitu serius ya. Dia berzina dengan Batseba dan kemudian karena dia berzina dan dia merencanakan pembunuhan terhadap suami dari Batseba tersebut. Dan itu sudah termasuk pembunuhan gitu. Tetapi apa yang mengejutkannya? Yang mengejutkannya kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, di sana dicatat. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi ini bukan berarti bahwa Tuhan setuju dengan dosa yang dilakukan oleh Daud. Tuhan membenarkan pembunuhan yang dilakukan oleh Daud ya. Tidak, tetapi pasti ada waktu-waktu yang dialami oleh Daud bertobat. Dan kemudian akhirnya Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mengejutkan ya. Orang-orang yang tidak terduga tetapi ternyata Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kepadanya. Dan kalau mau tahu lagi hal-hal mengejutkan apa yang Tuhan lakukan, nah Bapak Ibu bisa baca Alkitabnya, baca kitab sucinya dan pasti akan menemukan hal-hal yang mengagetkan yang Tuhan lakukan kepada umatnya pada saat itu. Kenapa? Karena Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan kita melihat tadi tokoh-tokoh Alkitab tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ya Tuhan memang memakai orang-orang yang tidak terduga, orang-orang yang memiliki banyak kekurangan, banyak masalah, sepertinya tidak ada harapan, tetapi Tuhan bisa memakai mereka untuk menggenapi rencananya. Hanya saja yang perlu kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Dia tidak bekerja berdasarkan keinginan kita, berdasarkan skenario yang kita buat, berdasarkan jadwal kita. Tetapi dia bekerja sesuai dengan kehendaknya. Tetapi meskipun demikian, satu yang pasti yang perlu kita tahu juga, bahwa ia tidak akan pernah terlambat.
Musa tidak pernah membayangkan bahwa lautan di hadapannya akan terbelah menjadi dua sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Daud tidak pernah menyangka bahwa ia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu. Sadrah, Mesakh, Abednego tidak pernah menduga bahwa mereka akan selamat dari kobaran api. Daniel, dia tidak pernah berpikir bahwa ia akan terhindar dari ancaman gua singa. Bahkan mereka berkata, kalaupun sekalipun Tuhan tidak menolong kami, it's okay. Kami akan tetap menyembah dan percaya kepada Allah yang kami sembah. Bapak Ibu, demikian pula dengan hidup ini. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang terlihat, aduh mustahil ini. Nggak ada jalan keluar. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Meskipun begitu berat, meskipun terlihat, aduh masalahnya tidak bisa terselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari untuk selalu bergantung kepadanya, selalu menaruh harapan, kepercayaan kita kepadanya, karena Ia akan selalu bekerja dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga-duga. Sama seperti ketika Ia mengutus Yohanes Pembaptis, seorang yang tidak terduga, di tengah waktu yang tidak terduga, untuk menyampaikan pesannya yang tidak terduga, yaitu mempertemukan orang lain dengan Mesias yang sudah mereka nanti-nantikan saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga terpanggil untuk mempertemukan orang lain dengan Kristus. Tetapi kemungkinan mungkin kita berpikir, apa hal yang dapat saya lakukan? Saya tidak punya apa-apa, saya bukan orang yang hebat, punya banyak talenta. Apa yang bisa saya lakukan? Ada seorang ibu bercerita tentang anaknya yang ikut drama Natal di gerejanya. Dia mengatakan bahwa putrinya yang bernama Jen ini di rumah dengan semangat bercerita bahwa dia mendapatkan peran yang menarik dalam sebuah drama Natal. Tetapi anaknya ini gak pernah cerita peran yang dia dapat ini apa gitu. Tetapi gadis kecil ini setiap latihan dia datang dengan penuh semangat karena dia merasa dia terlibat dalam drama Natal. Kemudian malam Natal tiba, pertunjukan drama akan dimulai. Dan ibunya melihat nih, ada anak-anak sekolah minggu lain berpakaian seperti Yusuf dan Maria. Ada yang berpakaian gembala, ada yang berpakaian orang Majus. Tetapi gadis kecilnya berpakaian biasa saja, tidak ada kostum yang berlebih seperti anak-anak yang lain. Dan dia sedang duduk di sebuah kursi. Nah kemudian drama Natal dimulai dan guru sekolah minggunya mulai membacakan narasi dari drama. Gurunya berkata, dahulu kala Maria dan Yusuf mempunyai seorang anak laki-laki. Dan mereka menamai dia Yesus. Ketika Yesus lahir, sebuah bintang terang muncul di atas kandang. Dan kemudian dari narasi itu, gadis kecil ini kemudian dia berdiri dari kursinya, dia membawa sebuah bintang yang sudah disetting ada lampunya. Dan kemudian dia berdiri di belakang Yusuf dan Maria. Sehingga stage tadi yang begitu gelap kemudian terang gara-gara bintang yang dia pegang. Sehingga semua penonton bisa melihat Yusuf dan Maria dan bayi Yesus yang ada di dalam palungan. Nah kemudian narator dramanya melanjutkan ceritanya bahwa pada saat itu ada para gembala-gembala yang datang untuk melihat bayi Yesus. Nah kemudian gadis kecil ini menggerakkan kembali bintangnya supaya para gembala bisa berjalan dan melihat bayi Yesus yang ada di dalam palungan. Dan kemudian ada juga orang-orang Majus yang datang untuk melihat bayi Yesus. Dan kemudian gadis kecil ini menggerakkan kembali bintang yang ada cahayanya ini. Supaya orang-orang Majus bisa berjalan dan menghampiri bayi Yesus tersebut. Dan kemudian cerita drama berlanjut seperti kisah yang kita baca di dalam Alkitab. Kemudian pertunjukan berakhir dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Di dalam perjalanan gadis kecil ini begitu semangat sekali. Dia berkata kepada ibunya, ibu saya mendapatkan peran utama dalam drama tadi. Ibunya bingung, peran utama apanya nih? Dia sendiri gak dapat dialog. Dia hanya megang bintang doang, berdiri di belakang. Tapi peran utama apa nih yang dia dapat?
Nah, kemudian gadis kecilnya ini menjawab, "Iya, saya mendapat peran utama. Karena saya dengan memegang bintang, saya bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana menemukan Yesus." Para penonton bisa melihat bayi Yesus. Orang gembala bisa melihat dan bertemu dengan bayi Yesus. Orang-orang Majus bisa datang untuk melihat bayi Yesus. Dengan bintang yang ia pegang, ia bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana menemukan Yesus. Tidak ada dialog, tidak ada peran yang berlebih, tetapi hanya berdiri dan megang bintang saja. Bapak Ibu, kita membutuhkan sikap seperti Jen, gadis kecil ini. Meskipun dalam peran kita tidak mendapatkan peran yang begitu penting di mata orang lain, tidak ada dialognya mungkin, tetapi hanya megang bintang seperti gadis kecil ini, tetapi bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana menemukan Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, di momen Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, mari juga kita mengambil waktu dan memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk mempertemukan orang lain dengan Tuhan Yesus. Mungkin dengan talenta yang kita miliki, itu bisa kita pergunakan untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Mungkin dengan harta benda yang kita miliki, kita bisa mempertemukan orang lain dengan Tuhan Yesus. Tadi juga sudah diumumkan tentang perayaan Natal. Dan mungkin juga ini adalah momen di mana kita dengan apa yang kita miliki, dengan harta benda yang kita miliki, kita bisa memberikan dukungan secara materi untuk bisa para panitia mempersiapkan Natal dengan baik, sehingga setiap orang yang datang nanti di momen Natal bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, karena para panitia sudah mempersiapkan perayaan Natal dengan baik. Dan mungkin ini yang salah satu yang bisa kita lakukan di momen Natal ini. Dengan apa yang kita miliki, dengan harta benda yang kita miliki. Mungkin dengan keahlian kita berbicara, mungkin dengan kesetiaan kita berdoa, kita juga bisa mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil untuk tidak dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain. Di waktu yang tidak terduga, Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak terduga dengan cara-cara yang tidak terduga untuk menggenapi rencananya. Tuhan Yesus memberkati, biarlah di momen-momen menyambut hari Natal ini kita juga terus bersandar kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya yang dapat tugas untuk maju ke depan dan mari kita menaikkan pujian Bapa, ku datang dan berserah. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau rela datang ke dunia ini, mengambil rupa sama seperti manusia, dan mati di atas kayu salib untuk membebaskan kami dari hukuman dosa. Dan sebentar lagi kami akan mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakanlah setiap kami yang tidak layak ini. Layakanlah kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Sehingga kami ketika kami meminum roti dan memakan roti dan meminum anggur ini, kami boleh diberkati karena Tuhan yang melayakan setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Seringkali kita menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, namun percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Terima kasih Pastor Yaro Harefa untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Yosi dan TCL Band serta volunteer Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program TCL Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sore hari kita mau sama-sama menikmati musik Bapak Ibu. Kita percaya
Satu-satunya nama yang tak pernah meninggalkan kita adalah Yesus.